Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Qur'an ma'a safawatil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatatahta fihi wa huwa 'alim syakul al-majid. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan tadabbur surat Nuh terakhir sampai ayat ke-10. Minggu lalu kita break karena banyak yang terlibat dalam acara ya. Bahkan Pak Edi ke IKN, saya di IKN ya. Datang diundang tuh. Ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum, maka aku berkata istaghfiru rabbakum. Istighfar namanya ya. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya dia adalah ghaffara. Ghaffara di dalam ayat ini dihubungkan dengan kana, dia adalah khabar kana. Isim kananya adalah huwa. Ya. Kana huwa ghaffara, itu kan asalnya begitu. Kana huwa ghaffara, adalah dia ghaffara, maha pengampun. Berarti kita bahas sekarang ya, sesuai dengan janji saya akan menjelaskan pola ghaffara ya. Oh ya. Untuk menjadi pembanding ini, saya ajak kita boleh dilihat surat Al-Qalam. Al-Qalam itu 1, 2, 3 surat sesudah Nuh. Semua Al-Qalam. Al-Qalam 54. Oke. Ayat ke-10. Perhatikan dulu ya. Saya baca dari 10. Nanti hubungannya dengan surat Al-Jin ayat ke-10 apa? Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim. Ada 1, 2, 3, 4. Pertama ayat 10 halaf. Ayat 11 hammaz masya. Ayat 12 manna. Siapa? Ayat ke-10 ada halaf. Ayat 11 hammaz masya. Ayat 12
menam. Kalau digabung dengan tadi ghafar, sama nggak polanya? Iya. Nah, oke, itu dia. Itu dulu. Sambil kita ambil pola ini dulu. Ghafar. Ini berarti dari kata ghafar. Ghafaro. Di awal di tengah ayat ke-10 kita temukan istaghfaro asalnya. Oke? Ini kata-kata yang dari ini. Istaghfaro tadi kalau kita lihat di sini berarti kan kata dasarnya ghafaro. Berarti ista ini tambahan. Ini berarti kan pengembangan dari sini berubah menjadi ini, dari sini berubah menjadi ini. Yang dulu, ghafaro, yaghfiru. Masdarnya apa? Masdarnya? Ghafaro yaghfiru ghufran. Isim fa'ilnya maghfurun. Perintahnya Ighfir. Perintahnya ighfir. La taghfir. Oke, sampai situ. Saya garis bawah ini. Ini tuh namanya apa? Hah? Isim fa'il. Kalau masdarnya ghufran. Masdarnya ghufran. Ya. Ghafir artinya yang mengampuni. Ghafar artinya mengampuni, ghafir berarti yang mengampuni. Ini namanya isim fa'il. Nah, selain dari pola ini untuk menunjuk nanti kata lebih, ya, maka diubah menjadi ghafar. Nah, kalau dari sini mungkin ke sini, ini saja ghafaro jadi ghafar, itu saja kita tarik benang-benang lurusnya. Apa bedanya? Kalau ghafir mengampuni, ghafar paling mengampuni. Ini namanya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah.
Ya Pak. Oh, kalau yang biru gofran apa Pak? Ghufran. Ghufran. Sighah mubalaghah, sighah artinya bentuk, mubalaghah yang menunjuk kepada lebih. Mubalaghah itu kalau dibawakan ke dalam bahasa Indonesia, pola bahasa Indonesia, kita pernah mendengar kata hiperbola? Ya. Gitu. Ya. Ya. Jadi mubalaghah itu padangan itunya. Walau tidak sepenuhnya sama. Komparatif. Ya. Komparatif kalau superlatif. Kalau komparatif nanti isim tafdil. Itu yang saya agak mencari kata-katanya supaya jangan tumpang tindih di sini. Kalau nanti disebut komparatif maka berarti isim tafdil. Isim tafdil. Lebih kan itu? Lebih mengetahui, lebih bagus, lebih besar, lebih cantik. Ya. Nah, kalau di sini diartikan kalau ghafir mengampuni, kalau sini paling mengampuni. Mungkin superlatif kali ya kalau di ini kan tadi. Ini isim tafdil namanya. Isim tafdil. Dia bukan isim tafdil. Ya. Yang paling itu yang isim tafdil. Yang paling ini. Oh iya. Kalau ini tadi lebih kan isim tafdil itu lebih. Lebih ya Pak. Nah, ini isim tafdil ini pola umum yang paling kita kenal, contohnya akbaru. Lebih besar. Ahsanu, lebih baik. Itu untuk yang sohehnya, untuk huruf soheh. Itu isim tafdil. Nah, kalau ini sighah mubalaghah ini diartikan paling. Itu lebih dekatnya ke sini, ke mengampuni, kemudian diartikan dengan paling mengampuni. Kalau dalam Ghafurur Rahim itu maha, jadi di mana letaknya? Ghafurur Rahim. Ghafur juga dari kata ini kan? Ya. Lalu Iya. Rahim, Maha Penyayang. Ini apa? Ini sighah termasuk Mubalaghah. juga mubalaghah. Saya contohkan lagi. Rahim. Yang Rahim dah, yang paling gampang. Kalau alima artinya mengetahui. Kalau orang yang mengetahui, Alim. alim. Orang yang mengetahui. Kalau kita buat sighah mubalaghahnya, jadinya Alimun. ah, Alamun. Allah. Betul? Nanti jadi ada lagi Alim. Orang Maha mengetahui. orang iya kan? Nah, ini namanya sifat Sifat
Musyabbah. Sifat ya Pak. Oke, ya. Musyabbah. Sifat yang diserupakan. Yang diserupakan dengan apa? Dengan isim fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Oh, berarti ini tema kita hari ini. Mirip dengan jamak, Pak. Ya, Mirip dengan jamak. yang mana ini? Ali bawahnya. Jauh sebenarnya? Jamaknya apa, Pak? Iya. Orang alim, orang-orang. Kalau yang jamak itu di sini. Alimun. Alimun, alimun, alimani, alimuna. Alimuna. Oke, berarti kita masuk ke sini lagi. Tadi ini namanya isim fa'il. Ini namanya sirah mubalaghah. Ini namanya sifat musyabbah. Ini berarti kita tinggal menghafalin ininya nih. Ya. Sifat musyabbah itu artinya sifat yang diserupakan. Musyabbah itu artinya diserupakan. Diserupakan dengan apa? Dengan isim fa'il. Ya. Kalau alim artinya maha mengetahui, alim. Kalau alim artinya mengetahui, alim maha mengetahui. Alam ini kadang-kadang ini artinya juga maha mengetahui, paling mengetahui. Jadi kalau dalam menerjemahkan antara sifat musyabbah dan sirah mubalaghah itu selalu diartikan hampir sama. Ini saya hapus ini. Dari segi pola tidak susah, barangkali cuma tinggal mengingat namanya ini. Mengingat namanya dan cara menerjemahkan. Kita contohkan lagi. Sami'a, sami'un, iya kan? Sami'a madinya sami'un isim fa'il. Kalau diubah menjadi sirah mubalaghah ada tasdid sama'un. Diubah menjadi sifat musyabbah Sami maha. Nah, ini kalau soal mengubah. Nah, dalam Al-Quran kita bukan soal mengubah, soal menentukan judul ini. Mengenali. Kita ketemu ini apa sih? Gitu lah. Setelah mengetahui baru kita bisa menerjemah. Misalnya dalam doa ya sattar, kita tahu sattar. Berarti sattar itu apa tuh? Sirah mubalaghah. Dari kata apa itu berarti? Sataro.
Satara artinya menutup. Jadi sattar maha menutup. Ustur, tutuplah uyubana, aib kami. Aib kami. Ya sattar, wahai yang maha menutup, ustur, tutuplah uyubana, aib-aib kami. Kalau dilanjutkan, tutuplah serapat-rapatnya pakai maf'ul mutlak. Serapat-rapatnya itu dari kata tutuplah. Bisa enggak Pak? Bisa? Bisa ya Pak? Maf'ul mutlak itu biasanya Sattar menjadi. contoh begini. Berarti kita harus tahu masdarnya. Iya. Oke, harus tahu masdarnya kan? Iya. Sataro, sedangnya berarti Ya. yasturu. Yasturu. Masdarnya Sutron. sataro yasturu. Sitron. Sitron. Berarti Jadi kalau kita contohkan misalnya satartu, aku menutup satartu sitron. serapat-rapatnya. Setutup-tutup. Kan gitu. Kalau mau ditambah objeknya di sini boleh. Ya. Satartul baba, aku menutup pintu. Sitron. Sitron ini maf'ul mutlak, kembalinya ke sini, penekanan ke sini. Setutup-tutupnya. Hamidah, hamidah artinya memuji, sedangnya yahmadu, masdarnya Hamdan. hamdun atau hamdan. Kalau aku memuji sepuji-pujinya, Hamdan. hamidtu hamdan, hamidtu hamdan. Hamdan artinya pujian. Kalau memuji hamidah. Kita balik lagi ke sini. Fokus ini dulu. Isim fa'il, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah. Sifat musyabbahah, sighah mubalaghah. Sifat musyabbahah tadi yang paling sering kita tentukan Rahim, Alim, Sami', ya, Bashir. Pokoknya polanya seperti itu. Itu namanya sifat musyabbah. Sifat artinya sifat musyabbah yang diserupakan. Diserupakan dengan apa? Isim fa'il. Diserupakan tapi tidak serupa. Bedanya alim dengan alim, kalau ini artinya maha. Ya. Nanti dalam kaidahnya lagi, lim akhir ini menggambarkan kelanggengan. Bahasa Arab itu lengkap. Makanya menarik. Kelanggengan. Dari mana ini? Ya. Dari bunyi akhirnya. Yang mati. Jadi kalau kita kembali Ar-Rahmanir Rahim. Kan kalau kita dengar dulu para ulama menafsirkannya, Ar-Rahman itu sifatnya sementara, Rahim itu artinya
lama-lamanya. Rahman Allah berikan kepada semua makhluk, tapi Rahim Allah peruntukkan kepada orang-orang yang dekat dengannya. Khusus. Nah, yang menggambarkan kelanggengannya itu mana tadi? Ini im sami basir. Itu artinya selama-lamanya dia mendengar, selama-lamanya dia melihat. Hakim, selama-lamanya dia bijaksana. Baik. Bagaimana nggak panjang satu ayat kalau kita bahas dengan pola begini? Ini kemana-mana kan jadinya, gitu. Tapi kalau hanya sampai di terjemahan, apalagi terjemahan bahasa Indonesia yang kita pakai, makanya kita tahu ya cuma tadi. Alimun hakim, alimun hakim. Nah, kalau kita sebut namanya alimun, tadi sifat musyabbah, hakimun sifat musyabbah, gitu. Ini menunjuk kepada kelanggengan. Nah, kalau tadi di surat Al-Qalam, halaf itu diartikan yang banyak bersumpah. Kemudian masya itu dari kata masya, tamasya, banyak berjalan-jalan. Nah, suka jalan-jalan itu masya itu namanya. Nah, sehingga itu disebut dengan tamasya. Ya, dari bahasa Arab. Itu mana dari kata mana artinya menghalangi. Mana banyak menghalangi. Kalau wahab sama enggak? Apa namanya itu? Siwa mubalaghah. Dari kata wahab artinya memberi. Berarti wahab Yang paling memberi. paling banyak memberi. Biar lancar semua. Tadi Pak. Yuk. Oke, saya balik lagi. Kalau saya rasa dari segi pembuatannya tidak sulit ini, ya. Tinggal kita tambah tasdid, setelah tasdid panjang, kan gitu. Huruf keduanya di tasdid, fathah dan panjang. Ya. Ghaffar, Sattar, Wahhab, Razzaq. Oke? Salam. Apa? Salam. Alam. Itu tadi. Ya Razzaq, ya Razzaq. Razzaq berarti sifat musyabbah dari kata Razzaq kok. Jadi wahai yang banyak memberi rezeki.
Berarti assalamualaikum itu kita mendoakan supaya diberi keselamatan sebanyak-banyaknya. Nah kalau assalam bukan nggak masuk di sini. Oh, Nggak masuk kan? lain. Karena ada alif lam. Nah iya. Iya. Ini Fahim di sini. Jadi kalau saya pikir tadi, tinggal kita ini judulnya apa? Ini sifat musyabahah kah? Ini sighah mubalaghah kah? Ini isim fa'il kah? Gitu. Tinggal itu aja. Ya. Nah, jadi membedakan yang tadi alimun, alimun. Isim fa'il, sighah mubalaghah, sifat musyabbahah. Musyabbahah tadi artinya diserupakan. Sifat yang diserupakan dengan apa? Isim fa'il. Fahim? Oke. Kita lanjut dulu ayat ke-11. Yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis samaa alaikum midrara. Yursil dari kata apa itu? Arsala. Salah. Jadinya silu. Ini asalnya yursil, dimatiin. Karena jawab dari istaghfiru.
Jawab dari istaghfiru. Belum nyampe ke sana kita ya, belum nyampe ke sana. Tapi yang aslinya yursilu kan? Aslinya kan yursilu. Arsala yursilu. Kalau dalam ingin bahasa disebutkan ini aslinya dia sukun. Karena jawab dari istaghfiru. Kalau mati bertemu alif lam sulit dibaca kan? Maka bantuannya kasrah. Nanti kita cari ilmunya. Saya juga belum nyampe. Ya, itu. Saya hanya menerangkan apa yang ada di kitab. Yang jelas, yursil fi'il mudhari, betul? Ya. Kalau ada fi'il berarti ada Siapa fa'ilnya? Huwa. Fa'ilnya adalah huwa. Ini berarti huwa. Kalau fa'ilnya huwa, maka as-sama berarti sebagai maf'ul. Tahu maf'ulnya dari mana? Fatah. Bantu saya terjemahkan asal artinya apa? Dia yang menurunkan. Kalau kata kerja nggak usah pakai ya. Dia telah menurunkan. Mudhari kan ini? Mudhari. Ya akan menurunkan. Jangan menurunkan dulu. Asal artinya apa? Turun. Mengirim utusan. Asal artinya mengutus. Kan rasul utusan. Jadi bedakan terjemah harfiah dengan terjemah maksud. Itu di situ diartikan menurunkan, itu terjemahan maksud. Saya nggak giring ke sana dulu. Harfiah aja dulu. Arsala artinya mengutus. Berarti yursilu dia akan mengutus. Kita habiskan lagi. Arsala artinya mengirim. Berarti yursilu dia akan mengirim. Apa yang dikirim? Berarti objek kan? Apa yang dikirim di sini? Sama. Berarti yursilis samaa, dia akan mengirim langit. Nah, kan itu arti harfiahnya. Alaikum atas kalian, keterangan. Alaikum atas kalian. Midroro lebat. Midron. Nah, kalau kita lihat di sini, yursil diartikan dengan yunzil. Boleh dilihat terjemahannya? Apa terjemahannya? Mengirimkan. Maksudnya mengirimkan. Yang bisa mengirimkan. Mengirimkan hujan. Mengirimkan hujan. Menurunkan hujan. Ya. Menurunkan hujan yang lebat. Mengirimkan, menurunkan. Nah, ketika diterjemahkan dengan menurunkan, berarti yursil diterjemahkan dengan yunzil. Kan itu? Yunzilu. Anzala. Kalau nazala turun. Ya. Ini berarti dari anzala. Berarti yursil diterjemahkan dengan yunzil. Terjemahan maksudnya, dia akan menurunkan. As-sama diartikan dengan hujan. Artinya di sini sesuatu dari langit. Sesuatu dari langit. Nah, itulah indahnya bahasa. Sementara ini sifat dari sini. Sifat hujannya. Ya, coba kita terjemahkan. Yursilis samaa,
dia akan mengirim langit, itu terjemah harfiahnya. Terjemah maksudnya, dia akan menurunkan dari langit hujan alaikum atas kalian midror. Midror ini sifat dari hujannya, sangat lebat. Nah, kalau ini ayat berapa nih? 11. Di ayat ke-10, istaghfiru rabbakum. Terus titik. Di depannya fakultu. Siapa yang mengatakan di sini? Antum. Nabi Nuh. Berarti fakultu, maka aku mengatakan, Nabi Nuh mengatakan, istaghfiru, mohon ampunlah kalian. Siapa kaliannya? Kaumnya. Oke? Kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kalian. Ayat ke-11 ini jawab dari ini. Kalau kalian mohon ampun kepada Tuhan kalian, maka Allah, Rob tadi, di sini Rob tadi. Berarti kalau ayat 11 ini dibalikin ke ayat 10, huwanya adalah Rob. Rob itu akan menurunkan bagi kalian hujan yang lebat. Itu sebabnya kalau istisqa, sholat minta hujan, maka yang dibanyakin istighfar. Ya, Pak. Tuhan kalian, konotasinya sholat Tuhan saya, Tuhan yang beda-beda sholat. Tuhan kalian. Ya, bisa. Jadi untuk menguatkan sebenarnya, ya, karena yang disuruh beristighfar kan mereka, tidak termasuk Nabi Nuhnya, gitu. Karena yang salah adalah kaumnya, begitu. Kalau misalnya Tuhan kita, Tuhan kami. Ya, tidak sesuai dengan perintahnya. Istaghfiru Rabbana, nggak sesuai dengan perintahnya. Mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kita. Ada yang nggak nyambung nggak? Iya. Ya, gitu. Iya, gitu. Mungkin kalau Rob itu diterjemahkannya bukan Tuhan, tapi pemelihara, pendidik, penuntun, itu menjadi lebih universal, malah justru lebih gelombangnya lebih nyambung. Pemeliharamu akan mengirimkan. Makanya saya kalau tidak salah, saya berkali-kali sebutkan, saya lebih suka menerjemahkan Rob itu dengan pemelihara, pengatur, pengawas, pendidik, penjaga. Minimal 5 itu. Rob, pengawas, pengatur, pendidik, penjaga, pemelihara. Jadi kalau tadi, mohon ampunlah kalian kepada yang memelihara kalian atau pemelihara kalian. Maka pemelihara kalian ini berarti kan hubungannya di saat itu mereka mengalami kekeringan, ya, mengalami kekeringan. Bagaimana caranya supaya masalah kekeringan ini bisa teratasi? Istaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Niscaya dengan istighfar itu yursilis samaa alaikum midrar. Dia akan menurunkan, akan mengirim dari langit hujan yang lebat untuk kalian. Rob itu kan sifat, ya. Rob itu sifat. Makanya kita kalau dalam berdoa Robbana, coba kita lihat terjemahannya.
wahai Tuhan kami. Itu terjemahan maksud. Terjemahan maksud itu. Kalau terjemahan harfiahnya, Rabbana, wahai pemelihara kami, wahai pengatur kami, wahai pengawas kami, wahai pendidik kami, wahai penjaga kami. Saya sama dengan Pak Mama, saya lebih suka bahasa itu. Itu kayaknya langsung bersentuhan langsung dengan kita, bersentuhan langsung dengan kita. Wahai yang memelihara kami. Nah, tarbiyahnya Allah itu, tarbiyah artinya pemeliharaan. Ini Rob. Nanti kita menemukan kata tarbiyah. Rob artinya memelihara, tarbiyah berarti pemeliharaan. Kalau di kampus itu namanya pendidikan, maka ada namanya fakultas tarbiyah. Kalau di ini dulu biasanya IKIP. Ya. Saat itu sudah ada sekarang banyak agama, jadi ada bukan Allah. Jadi kalau sekarang kan stop, ini kan karena banyak agama macam-macam kita berdoa pada Tuhan. Saat itu sudah ada tuh agama yang sebenarnya Islam aja barangkali yang macam agama lain, jadi kata-katanya itu roh. Bukan di situ. Bukan di situ arahnya. Arah ini bukan di situ. Arah ini adalah perintah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, ya, untuk memohon ampun. Ini bahasanya memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita ingat lagi, mengapa Nabi Nuh tidak mengatakan istaghfirullah? Kan bisa mohon ampunlah kalian kepada Allah. Istaghfirullah. Ini adalah zat. Ini adalah sifat. Secara tidak langsung perintah istighfar ini include di dalam bagaimana cara Nabi Nuh memperkenalkan sifat-sifat Allah. Kan kemarin da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Kemudian mereka berdakwah dengan asrartu israra. Ya. Merahasiakannya dengan rahasia, menjelaskan sejelas-jelasnya, itu pola-pola. Nah, termasuk di sini yang ingin disampaikan oleh Nabi Nuh adalah Nabi Nuh di samping memerintahkan untuk beristighfar kepada kaumnya, juga memperkenalkan asma, sifat dari Allah ini, yaitu Roh. Satu. Kedua, kalau kita balik lagi ke sini, berarti turunnya hujan atau panas atau dingin bagian dari tarbiyah. Apa dari tarbiyah ini? Pemeliharaan. Gitu. Ini kadang-kadang kita dikasih hujan ngeluh, dikasih panas kepanasan. Iya kan, apa aja ngeluh. Padahal itu tadi hujan turun, hujan tidak turun, itu adalah bagian dari pemeliharaan Allah. Tarbiyatullah, pemeliharaan Allah untuk makhluk. Cuma selama ini kita melihat Tuhan itu kayaknya harus menjadi pelayan khusus kita, gitu, bukan orang lain. Makanya kalau yang kita dapat tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita protes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semesta alam loh yang diatur ini.
hujan. Orang Tanjung Priok minta panas, mau jemur ikan. Beda kan? Nah kita ketika yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, nah muncullah tadi, ya. Hubungan ayat 10 dan 11. Istighfar dapat menurunkan hujan ketika dilanda musim kemarau. Sekarang kita jangan hujan dan kemaraunya, kita kembangkan. Kemarau itu satu keadaan yang panas sulit. Berarti hujan lawannya adem mudah. Oke? Berarti ketika kita berada dalam kondisi panas sulit dan sebagainya, bagaimana solusinya? Istaghfiru. Paham maksudnya? Jadi dari yang kecil ini kita tarik benang ke atasnya. Kemarau hanyalah bagian, kemarau adalah bagian. Kita ambil bukan kemaraunya tapi keadaannya. Ustaz, boleh nggak kalau misalnya ditafsirkannya begini? Ayat 10 itu kan Nabi Nuh mengatakan minta ampunlah kepada Tuhanmu. Iya. Itu secara bahasa halusnya, kamu tuh sekarang dalam keadaan terhina, banyak dosa, banyak salah. Iya. Nah, di ayat 11, kalau minta ampun itu maka Allah akan mengutus hasama. Ya, saya coba baca-baca di kamus, itu kan dari akar kata sim mim waw, samu. Itu bisa juga diartikan sebagai kemuliaan, ketinggian derajat. Artinya kalau dihubungkan antara ayat 10 sama 11, kamu itu sekarang dalam keadaan terhina, minta ampun, nanti Allah akan mengirimkan sangat banyak kemuliaan kepadamu kalau sudah minta ampun, sehingga kamu derajatnya naik dari orang yang terhina berdosa menjadi orang yang dapat petunjuk. Ya. Boleh Jadi, kira-kira kalau misalnya terlalu jauh ditafsirkan misalnya? enggak terlalu jauh, ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Jadi begini. Ini namanya khos ini, khos. Khos itu artinya khusus. Situasi khusus. Maka saya sebut tadi. Ya. Dari yang khusus kita kembalikan ke umum. Nah, untuk bisa mengembalikan yang khusus ke umum, jangan memahami kemarau dan hujan gitu lah. Tapi pahami sifatnya. Iya kan? Jadi kalau kemarau itu kegersangan, kesulitan, kesusahan dan sebagainya, kehinaan, gitu. Maka berarti hujan lawannya. Nah, ditambah lagi asama. Asama itu asal katanya adalah sesuatu yang tinggi atau ketinggian. Segala sesuatu yang tinggi biasanya disebut asama. Cuman kita sudah lebih terkenal asama itu langit. Nah, gitu. Dan di sini mengapa Allah tidak menyebutkan yursilil al-mataru, yursilil mataru, Allah mengutus hujan. Kan nggak perlu banyak ditafsirin. Mengapa harus sama? Itu dia salah satu di antaranya. Jadi kalau tadi Allah akan mengangkat kamu ke tempat yang lebih tinggi. Itu. Ketika engkau berada dalam kehinaan, maka mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang lebih tinggi. Ketika kamu dalam kondisi sulit, mohon ampunlah kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan. Itu pengembangan maknanya. Mengapa di sini menggunakan kata asama? Bukan khusus hujan.
misalnya kalau hari hujan apa doa gitu? Allahumma shayyiban nafi'an. Itu juga tidak kata hujan. Shayyiban bukan hujan artinya. Shayyiban artinya yang turun. Ya Allah, jadikan yang turun ini membawa manfaat. Ini bahasa, Karena bisa jadi yang turun itu bukan sekedar air. Betul? Ada banyak nih di antara langit ini, ada yang kasa itu, di awan itu ada banyak kotoran, debu, macam-macam itu yang numpuk di situ, kemudian disapu oleh air sampai ke situ kita. Paham nggak maksudnya? Ini kalau hujan itu kan konotasinya hanya kepada air yang turun, semata-mata murni air turun, itu namanya hujan. Indahnya bahasa. Makanya kita tidak menyebutnya sebagai hujan, tapi shayyiban. Ya Allah, jadikan semua yang turun ini nafi'an, membawa manfaat. Kalaupun ada virus-virus, bakteri-bakteri yang terbawa oleh air itu, jadikan itu semua menjadi manfaat bagi kami. Keren nggak? Kan nggak akan ketemu kalau kita tidak bahas bahasanya. Kalau cuma bahas artinya nggak akan ketemu. Faham? Dalam ini ayat ini, ya, itu jalan. Kalau yang tadi doa minta hujan itu, kita meminta semua yang turun itu bermanfaat, boleh nggak sedikit diperluas? Jadi dalam hati kita itu meminta semua yang turun, termasuk seandainya yang diturunkan oleh Allah itu bagian dari hukuman atau apapun itu semoga hukuman itu dibalik dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Karena yang turun itu kan bisa saja yang turun itu penyakit, bisa kemanfaatan, tapi bisa juga sesuatu yang buruk atau apa, misalnya hukuman atau apalah gitu. Ya, kita berdoa semoga yang datang kepada kita ini mungkin karena dosa-dosa kita itu oleh Allah dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Ya. Kan ini kan apa namanya? Bagaimana kita melihat keluasan ya? Bagaimana kita melihat keluasan tadi? Tapi yang pasti untuk bisa ditarik sepanjang-panjangnya seperti itu, kita harus tahu teksnya dulu, teks dan konteksnya. Kalaupun nanti kita kembangkan jadi begini, itu hanya pengembangan, tapi tidak boleh keluar dari konteks asalnya. Nah, konteksnya tadi artinya segala sesuatu yang turun kita berharap memberikan manfaat, kan luas itu. Artinya apapun itu rahasianya mengapa tidak menggunakan kata hujan di sana, tapi mengapa menggunakan kata shayyiban, yang turun. Sama dengan di sini, mengapa tidak pakai matar, mengapa di sini pakai as-sama. Ini tersirat di dalamnya ada ketinggian. Sebaliknya, bagi kaum Nabi Nuh yang melanggar perintah Allah, yang tidak mau mengikuti perintah Nabi Nuh, itu berarti secara tidak langsung mereka berada di tempat yang rendah. Tapi Nabi Nuh kan nggak nyebutin gitu. Bisa bahaya bagi Nabi Nuh. Gitu. Kalian orang yang hina, maka minta ampunlah kepada Tuhan kalian, maka kalian jadi yang mulia. Bahaya itu kalimatnya. Betul kan? Iya, Pada bawah bolong bisa jadi itu semua. Nah, gitu. Ini bahasa-bahasa kiasan. Yursilis samaa alaikum midrara. Nah, kata midrara ini menyifati as-samanya tadi. Kalau hujan maka diartikan lebat. Kalau mulia maka diartikan semulia-mulianya. Kalau sama diartikan tinggi, berarti setinggi-tingginya. Ya, ini dia. Balikin lagi ke sini.
tergantung kita menerjemahkan ini. Jadi ada al-am, ada namanya khas. Amun, am umum, khas khusus. Oke. Satu, kedua pelajarannya tadi dari ayat 10 ke 11 langsung muncul kata yursil kan? Ya. Dan itu kata yursil, kata kerja yursil itu tidak disambung atau tidak diantarai oleh kata-kata yang lain. Biasanya begini, fayursil, betul? Fayursil, fayunzil, summa yursil. Ada summa atau fa? Ini enggak pakai fa atau summa lagi. Yursil. Kita sudah bahasin semua. Kalau summa lebih lama dari fa, ya, maka kalau fa lebih cepat dari sum, tidak pakai fa berarti lebih cepat lagi. Nah, itu rahasianya. Di situ kok tidak pakai huruf fa, tidak pakai huruf athof, tidak pakai huruf sambung, wa, ya, dan dia akan memutus, nggak pakai dan di situ malah. Langsung yursilis samaa. Ini dampak, ini pengaruh dari istaghfiru tadi, bahwa istighfar itu sesuatu yang luar biasa, ya, istighfar itu sesuatu yang luar biasa yang akan menghasilkan sesuatu tadi, ya, yang jelas akan as-sama, baik diartikan hujan, kesejukan, ketinggian, kemakmuran, kesehatan. Maka kalau kita sakit sesuatu atau sesuatu, itu dulu. Jangan berpikir nyari obat atau apa dulu. Istighfarin aja banyak dulu. Istighfar banyak dulu. Istighfar itu adalah obat. Saya punya jamaah, dia 11 tahun tidak 11 tahun menikah tidak punya keturunan karena dia orang yang mampu. Boleh dibilang hampir semua dokter di Indonesia yang mengerti itu sudah berhubungan dengan itu. Kesimpulannya, pasangan ini tidak memungkinkan untuk mempunyai anak. Atau bahasa lainnya, salah satu di antara mereka mandul. Tiba-tiba didapat nasihat dari seseorang, ya, gitu, untuk mendatangi seorang dalam tanda petik kiai. Pergilah ke kiai ini. Apa kata kiainya? Kamu masih punya orang tua? Masih. Pertama, minta maaf setulus-tulusnya kepada kedua orang tua. Kedua, banyakin istighfar. 4 Pak anaknya sekarang. Kalau nggak KB nambah lagi. Paham maksudnya?
kalau kita pakai begini, kalau kata dokter udah mandul, pun mandul kan gitu. Jadi ada imbati asbab dari dosa tadi. Berarti ada hubungannya dosa dia dengan kedua orang tua. Bahkan dalam hadis lagi, kamu cuci itu kaki kedua orang tua. Walaupun dalam Islam nggak sampai segitu. Dalam Islam nggak ada sampai segitu. Ya, gitu. Makanya kalau manusia dibolehkan menyembah makhluk, maka makhluk yang pertama yang boleh disembah itu adalah orang tua. Karena dia orang yang pertama menghadirkan kita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh dari istighfar dan pengaruh dari meminta ampun kepada kedua orang tua. Ya, Pak. Banyak terus ini kan apa ada istighfar, ada astagfirullah, ada astagfirullahaladzim, kira-kira gimana ya? Istighfar itu masdar. Istighfar artinya permohonan ampun. Redaksi yang paling ini aja cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu redaksi yang sahihnya. Kemudian di sebagian besar kita ditambah kata sifat azim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, bagi saya nggak ada masalah. Walaupun sebagian orang mempermasalahkan. Paham maksud saya? Bagi saya nggak ada masalah. Walaupun sebagian orang mempermasalahkan. Nggak ada itu astagfirullahaladzim. Yang ada cuma astagfirullah. Ya orang sudah istighfar aja dah alhamdulillah, nggak usah disalah-salahin. Iya? Kenapa ya Pak? Ya. Alasannya bedanya. Enggak ada contohnya dari Nabi katanya. Nabi cuma istighfar astagfirullah. Kalau saya orang udah berbuat baik nggak usah disalahin. Kita tak paham kok tujuannya. Iya kan? Salat wudu juga nggak ada. Ini udah ada yang mau istighfar disalahin lagi, besok bakal parah lagi. Nggak istighfar. Ya jadi yang mutlak kita harus ittiba Rasul itu berkaitan dengan teknis ibadah. Sama lagi dengan persoalan pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Ya kan itu ya. Gitu. Ini kembali kepada soal penghormatan dan tidak penghormatan dan sebagainya. Ya, jadi itu. Kalau saya tidak suka sebenarnya bahas yang begituan, karena saya orang substansi. Saya orang bukan substansi, bukan orang-orang itu. Itu hanya embel-embel lah. Banyak itu ya. Ada itu astagfirullahaladzim, yang ada cuma istighfar. Astagfirullah. Kalau orang yang belum, ya udah ajarin aja astagfirullah. Tapi kalau yang dia sudah terbiasa dengan astagfirullahaladzim, daripada ntar kita rendahin lagi disebut nggak sesuai dengan sunnah Rasul, justru dia marah, nggak jadi istighfar, gitu loh. Kita belajar dari Nabi Nuh. Nabi Nuh aja buku luar biasa loh mau menguras otaknya. Ini dakwah harus gimana lagi, ini harus gimana lagi, ini gimana lagi. Dan kita harus memahami karakter, ya, karakter orang itu bermacam-macam. Ya, nah kalau kita yang sudah kuat udah nggak usah kalau astagfirullahaladzim mungkin kepanjangan Pak. Sederhana aja, astagfirullah. Masa sih 100 kali sehari nggak sanggup? Berarti mau kelewatan? Iya? Astagfirullah. Itu sampai di sini aja bisa berjam-jam. Itu astagfirullah 100 kali. Hitungan menit loh itu. Nggak nyampe 2 menit barangkali. Yang ritme yang sederhana, astagfirullah. Nah kira-kira kalau 100 kali itu butuh berapa detik? Masa sih untuk segitu nggak bisa? Ya, itu. Ya Pak. Padahal Ustaz membaca astagfirullahaladzim 1 kali, kalau dihayati itu bisa lebih utama daripada 1000 kali yang astagfirullah saja.
Kan kalau astagfirullahaladzim disematkan dalam hati, dalam pemahaman saya, pada waktu kita meminta ampun itu kita benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya, bahwa Allah itu sangat perkasa, mau melipat-lipat kita, mau menggulung kita, menghancurkan kita, sangat mudah bagi Allah karena kesalahan kita. Kita aja kadang-kadang kalau digigit semut kan, semut kita hukum pakai hukuman mati. Nah, Allah sanggup, sangat perkasa untuk melakukan kepada kita lebih daripada itu. Kesalahan kita sangat banyak. Jadi dengan membaca astagfirullahaladzim 1 kali saja, tapi dengan penghayatan yang dalam, itu bisa bercucuran air mata jauh lebih dahsyat daripada astagfirullah saja sebanyak 1000 kali. Kalau pemahaman saya gitu gimana? Kembali ke levelnya, Pak. Kembali ke levelnya dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita berbicara. Justru kalau boleh balik ke belakang lagi, tadabbur ini hadir untuk itu. Tadabbur ini hadir untuk itu. Saya sudah berkali-kali sebutkan dulu, saya di Kamtib, di komplek Kamtib itu baca ikut orang takziah. Ketika Bapak saya baca Yasin, padahal insya Allah saya lancar lah baca Yasin ya, gitu. Ketika ya. Kenapa? Karena kita kan terpola dengan pola tadi, pengen kata-katanya, pengen betul-betul makronya bagus dan menyerap maknanya dikit-dikit, sehingga akibatnya kesuwen lah bacanya. Kita mau nyampe di sini dan di sini. Nyampe di sini dan di sini. Parahnya lagi tuan rumah orang lagi baca Yasin ngeluarin kue. Tambah cepat itu Yasinnya. Yang di luar udah selesai, Pak. Yang di luar udah selesai, udah makan gitu. Yang di dalam tambah kesel aja gitu. Tambah diikutin lagi. Nah jadi cara saya mengkritik dulu, kalau saya mengkritik dengan di mimbar, saya dimarahin orang. Ya, kalau saya mengkritik di mimbar, saya dimusuhi orang. Maka saya tidak pakai kritik itu tadi. Caranya kritik dengan menghadirkan ini, agar membuat orang yang selama ini melayani bibir, yuk kita layani ini dong. Kita layani ini. Kan selama ini cuma banyak sini, nggak nyampe ke sini, apalagi ke sini. Gitu. Ajaran Islam itu segala sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Kalau kembali lagi kita memahami hakikatnya. Maka ada orang ini, Ustaz, saya mau berangkat umroh, kira-kira apa bacaannya? Udah, nggak usah ada baca-bacaan. Ini berangkat umroh, bawa buku panduan, Kalungin. bukunya dikalungin. Putaran pertama. Iya. Rombongan mana? Iya. Nah kalau saya bukan soal itu, kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah di antara yang sunnah itu kita cari yang paling lebih menyentuh kita apa? Ya udah baca lah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dihayati. Kalau haji gimana, Pak? Ya. Kalau haji disuruh begini baca. Kalau haji disuruh bukunya dilihat ya. Ya sama, pembimbingnya tidak kata sama juga. Karena sama. Di sa'i inna sofa wal marwata min sya'airillah. Enggak mau kecamatan gitu. Ya. Menghayatinya di mana coba? Orang baca juga lancar. Larinya doang. Jadi kembali kepada, bukan menyalahkan, ya, bukan menyalahkan. Ya, Pak. Tergantung kepada siapa. Kalau saya kembali tadi, saya lebih kepada isi, Bu. Jadi baca ringkasnya apa, Pak? Kalau coba bisa. Robbana. Udah kalau bisa tawaf tadi, udahlah subhanallah
sampai ke Hajar Aswad baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari Hajar Aswad ke sini udah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah hayati. Kita bayar umroh mahal-mahal, jangan cuma kita hanya begini song. Selfie Pak. Iya. Sama selfie doang. Baca. Iya kan? Yang ini Pak boleh Bang. Iya, pas lagi gitu ya, Pak. Iya pas lagi itu hukumnya apa itu Pak? Iya. Pertama ini kan Iya. Rukun Yamani apa? rukun Yamani. Jadi intinya yang saya bilang tadi, orang tadabur itu mengajak menghayati. Ustaz, waktu saya pergi haji katanya kalau nggak lengkap bacanya dosa. Benar di dosa saya. Dosa itu benar. Itu mesti baca begini gitu. Yang nyampeinnya yang dosa bu, Kecem banget ya. bukan ibu. Terus pas sama saya sama Allah Ismail tuh Ustaz. Pas mau uji Ismail harus baca apa sih saja istighfar apa Ustaz? Tapi kalau kita nggak apal, kan dosa kalau nggak apalin nggak sedikit. Iya. Sebenarnya bukan yang dosa, bukan ibu yang dulu. Oh gitu Ustaz. Itu ada namanya. Iya benar diingetin baca kalau nggak dosa. Ada. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa segala sesuatu butuh ilmu, segala sesuatu butuh ilmu. Kritis saja kita nggak usah jauh-jauh lah. Salat 5 waktu. Ilahi rabbil alamin wa alhamdulillah. Bagi saya itu orang kumur-kumur atau ngapain sih? Iya, kadang-kadang. Hayati dong. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Supaya ada bekasnya di sini, ada bekasnya di sini, dan ada pengaruh dalam kehidupan. Kalau tadi cuma kecepatan lidah itu, paham? Tadabur itu penghayatan. Jadi tadabur hadir sesungguhnya untuk menggeser orang dari ketertarikan lisan kepada ketertarikan rasa yang ada di hati. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita semua. Ya. Oke, saya minta izin di situ dulu. Sampai depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.